Cina digemparkan kabar penumpukan jenazah korban COVID-19 di kamar mayat dan krematorium. Muncul sejumlah laporan yang menyebutkan puluhan korban tewas COVID-19 diam-diam dikremasi di beberapa rumah duka di Beijing dalam sepekan terakhir sebagaimana dilansir dari The Telegraph pada Senin 19 Desember. Pada Rabu 15 Desember pekan lalu, rumah duka Dongjiao Beijing memproses 30 hingga 40 jenazah korban COVID-19, menurut seorang pekerja yang meminta untuk tidak disebutkan namanya kepada Financial Times. Seorang reporter AP yang mengunjungi rumah duka tersebut pada Jumat 16 Desember diberitahu oleh kerabat korban bahwa setidaknya ada 2 orang jenazah yang sebelumnya positif COVID-19 dan dikremasi di sana. Sekitar 6 orang di sana menyampaikan salah satu akta kematian korban tercantum pneumonia sebagai penyebab kematiannya. Pada Sabtu 17 Desember, wartawan Reuters menyaksikan mobil-mobil jenazah mengantre di luar krematorium COVID-19 di Beijing. Para pekerja dengan pakaian hazmat membawa jenazah-jenazah keluar dari mobil jenazah ke dalam fasilitas tersebut. Reuters tidak dapat segera memastikan apakah kematian itu disebabkan oleh COVID-19. Wartawan Financial Times juga melihat banyak kantong jenazah di rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Di satu sisi, otoritas kesehatan Cina pada Senin mengakui hanya ada 2 kematian akibat COVID-19 sejak 3 Desember. Munculnya berbagai laporan mengenai penumpukan jenazah di rumah duka dan krematorium di Cina terjadi setelah negeri Panda mencabut aturan lockdown yang ketat tanpa disertai kampanye vaksinasi dosis booster yang efektif. Menurut data dari The Economist, permodelan menunjukkan 1,5 juta orang bisa meninggal dalam skenario terburuk jika virus corona dibiarkan menyebar sangat bebas di Cina. Sekitar 96% orang juga bisa tertular COVID-19 dalam 3 bulan ke depan, menurut skenario terburuk dalam permodelan tersebut. Yan Zhonghuang dari lembaga Think Tank Council of Foreign Relations menyampaikan jumlah korban tewas akibat COVID-19 yang diumumkan pemerintah Cina berbeda dari realitanya. Dia menuturkan langkah tersebut bisa saja didorong karena upaya pemerintah untuk menghindari kepanikan massal atas lonjakan kematian akibat COVID-19. Beberapa analis lain menyebut angka kematian akibat COVID-19 terbaru yang diumumkan pemerintah Cina sangat rendah. Komisi Kesehatan Nasional Cina melaporkan ada 5.237 kematian akibat COVID-19 dan 380.453 kasus dalam 3 tahun terakhir. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara besar lainnya. Pada Senin, pengumuman 2 kematian akibat COVID-19 yang disampaikan pemerintah Cina dengan cepat menjadi topik trending teratas di Weibo, platform media sosial di Cina yang mirip dengan Twitter. Di Beijing, ketakutan akan menyebarnya COVID-19 membuat jalan-jalan kosong. Panic buying dilaporkan terjadi, membuat stok obat-obatan di apotek menjadi kosong. Salah satu ahli epidemiologi terkemuka Cina, Wu Zunyu, pada akhir pekan memperingatkan bahwa negeri Panda menghadapi gelombang pertama dari 3 gelombang yang akan terjadi. Wu mengatakan gelombang saat ini akan berlangsung hingga pertengahan Januari dan terutama akan terjadi di sejumlah Cina. Gelombang pertama tersebut akan memicu gelombang kedua hingga pertengahan Februari saat perayaan Tahun Baru Imlek. Puncak ketiga akan terjadi dari akhir Februari hingga pertengahan Maret karena mereka yang terinfeksi dari kampung halaman kembali ke tempat kerja mereka.